Jadi kalau kita lihat, ya ini situasinya saat ini. Nah, bagaimana sih paradigmanya Western medicine ini menurut Pip Jones? Paradigmanya adalah orang yang sakit ini dianggap gejalanya berasal dari organik. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu kedokteran itu paling penting selain anatomi itu adalah fisiologi. Inti ilmu kedokteran itu adalah fisiologi atau yang sering disebut ilmu faal. Ini nanti menjelaskan berbagai penyakit itu dari sisi ilmu faal ini ya. Nah, kemudian paradigma kedokteran barat itu yang eksis saat ini yang kita jalani sekarang itu memandang bahwa yang sakit itu bisa diobati dengan intervensi fisik. Apa intervensi fisik itu? Satu kimiawi, yaitu sifatnya obat-obatan. Yang kedua pembedahan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menikmati serial film di Netflix, namanya Good Doctor, tuh saya sama istri nonton ya, banyak sekali, menarik. Ini kalau nggak bedah otak, bedah ini, atau dikasih obat ini, itu. Ya, jadi itu adalah paradigma kedokteran saat ini. Nah, pengobatan cara lain ini dipandang sebagai tahayul. Ya. Nah, saat ini menurut Pip Jones, ini sudah terjadi pergeseran. Di dunia kedokteran, di dunia medicine itu sudah mulai terjadi pergeseran. Mereka sudah mulai menghargai pendekatan lain tuh ya. Biasanya disebut pengobatan alternatif. Nah, ini menarik ini. Jadi dunia medicine barat ini sudah mulai melihat banyak penyakit ini ternyata boleh juga kalau dikombin gitu ya. Kadang-kadang yang saya sering dengar itu kombinasi antara dokter umum, dokter spesialis apa begitu, atau dokter umum yang sekaligus ahli akupuntur. Kalau di Cina itu malah benar-benar itu. Akupuntur itu betul-betul digeret mungkin betul-betul ke level saintifik karena dia bisa diukur juga ya. Jadi pengobatan-pengobatan yang selain Western medical approach itu saat ini menurut Pip Jones tidak lagi 100% dipandang tahayul. Jadi dokter umum saat ini kerap kali menawarkan homeopati, akupuntur, psikoterapi sebagai bagian dari pengobatan dokter. Ya, putri saya juga saat ini sedang sakit itu, ya semua hormonnya disuntik juga, pembedahan dilakukan juga, psikoterapi dilakukan juga ya. Jadi saat ini udah mulai terjadi pergeseran. Normal science ini mulai bergeser. Penyakit itu tidak hanya dipandang bermula dari fisiologi, interaksi biologis, kimiawi, fisik antar organ, dan diobati hanya dengan intervensi fisik yaitu obat dan pembedahan, tapi para dokter sudah mulai menyadari bahwa kehidupan ini jauh lebih kompleks daripada sekedar dimodelkan interaksi antar organ. Jadi mereka sudah mulai mengakui semacam holisme ya. Sehingga seringkali untuk penyakit-penyakit tertentu penggabungan metodologi lama dan baru ini menghasilkan hasil yang lebih optimal. Nah, kedokteran yang murni mengandalkan pengobatan fisik dan pembedahan ini mulai surut sebagai paradigma dominan. Saya punya cerita ya, saya punya teman yang bareng ke saya ketika ziarah ke Timur Tengah. Ini dokter
beliau seorang Muslim, tapi beliau ini dokter khusus konseling untuk para pasien di rumah sakit Katolik atau rumah sakit Kristen ya, di Sumatera. Betul-betul kartu namanya itu tugasnya hanya psycho counseling khusus pasien-pasien Muslim. Karena dokter ini kebetulan pengetahuan agamanya cukup tinggi. Jadi sembari mereka diobati, mereka itu diberi sugesti ya. Diberi sugesti berdasarkan agama masing-masing. Ya. Supaya mereka berdoa, supaya mereka berpikiran positif dan lain-lain. Nah, jadi ini menarik ya. Ini real dan ini betul-betul rumah sakit real. Dan kelihatannya sudah diterapkan di banyak rumah sakit. Ya. Nah, versi-versi alternatif ini sudah mulai bersaing juga untuk pasien dan pendanaan. Jadi kedokteran saat ini, menurut Pip Jones ya, menurut analisis paradigmatik Kuhniannya yang dilakukan Pip Jones, ini masuk masa ketidakpastian. Kepastian lama mulai ditinggalkan. Versi-versi kebenaran baru mulai bersaing. Ya tentu ada aspek positif, aspek negatifnya kebingungan ya, ini mencari paradigma barunya ini belum betul-betul firm begitu. Nah, jadi kembali ke bebek dan kelincinya Thomas Kuhn ya. Pengobatan yang tadinya dianggap tahayul sekarang mulai pengobatan yang sama dipandang sebagai alternatif. Nah, nanti kedokteran ke depannya seperti apa kita tunggu saja ya. Kita lihat dan kita amati. Ya, itu sebagai contoh ya, analisis paradigma ala Kuhn ini. Barangkali mungkin ada pertanyaan dulu, silakan.